Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, cahaya pedang dan energi pedang memenuhi separuh langit. Kekuatan ini membuat banyak murid tingkat perak berubah warna. Terlalu kuat, garis keturunan khusus, sangat menakutkan, melompat untuk bertarung, bagi mereka, itu adalah hal yang lumrah. Ini dibawa oleh alam, dan iri hati tidak bisa dicemburui. Bisakah Lu Ming menghentikannya? Ledakan. Pada saat ini, aura yang kuat muncul dari tubuh Lu Ming. Momentum kebakaran pecah. Desir, desir. Kemudian, Lu Ming menusuk dua tembakan berturut-turut. Kedua tembakan ini secepat kilat, seperti dua bintang jatuh melintasi langit, membawa api panas, menerangi langit. Ledakan, ledakan. Kemudian dua meteor meledak tiba-tiba, dan kekuatan teror serta amarah meletus seketika. Dari tempat mereka bertiga bentrok, hembusan energi pedang, cahaya pedang, dan cahaya tombak yang membara menyapu keluar tanpa uang. Beberapa tetua berjubah perak meletakkan pertahanan yang kuat, melindungi meja dan kursi di belakang mereka dan murid-murid lain di halaman keempat. Pada saat ini, pisau perang dan pedang perang terbang jauh. Pada saat yang sama, dua teriakan keluar, dan dua sosok terbang keluar, darah berserakan di langit. Itu adalah Jian Wuchen dan pemuda yang memegang pedang. Setelah cahaya memudar, Lu Ming berdiri di lapangan dengan tombak di tangannya, tidak bergerak. Kemenangan, Lu Ming menang. Bertarung sendirian melawan dua jenius Akademi Qilin, itu masih hanya satu gerakan, saling menyapu dengan momentum yang menghancurkan. Terlalu mendominasi. Tidak peduli seberapa jenius Anda, tidak peduli apa garis keturunan khusus Anda, satu tembakan pada satu waktu akan menyapu dunia. Semua orang sepertinya melihat gambar seperti itu. Pakaian Jian Wuchen dan pemuda yang memegang pedang robek, bekas luka muncul di tubuh mereka, dan mereka dalam keadaan malu. Lu Ming berjalan menuju Jian Wuchen selangkah demi selangkah, menatapnya, dan berkata dengan tenang, "Aku katakan sebelumnya, dalam 3 langkah, aku pasti akan mengalahkanmu, dan sekarang tepat 3 langkah. Lu Ming, tunggu aku, cepat atau lambat, aku akan membunuhmu." Jian Wuchen menatap Lu Ming dengan panik, matanya penuh keganasan. "Dengar, kamu di sini lagi. Bukankah kamu baru saja mengatakan itu? Itu adalah lelucon untuk seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk berbicara besar, sekarang, kamu bahkan bukan lelucon." Lu Ming berkata dengan mengejek. Katakan saja, aku, Jian Wuchen, bersumpah bahwa penghinaan hari ini akan dikembalikan kepadamu 10 kali, 100 kali, dan 1000 kali di masa depan. Aku akan menyiksamu, dan aku akan melecehkanmu di depan. Menghina Qiu Yue akan membuat Anda merasa sangat sakit sehingga Anda akan menyesali apa yang Anda lakukan hari ini. Jian Wuchen berteriak seperti anjing gila, dan niat membunuh di matanya sekuat esensi. Dia sudah membenci Lu Ming sampai habis. Bajingan ini, seperti sampah, berani menyakiti dan mengalahkannya di depan begitu banyak orang. Menurutnya, itu sangat memalukan. Tentu saja, dia tidak akan berpikir untuk mempermalukan orang lain, menurutnya itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Lu Ming tersenyum, tapi ada niat membunuh yang dingin di senyuman itu. "Sepanjang hidupku, Lu Ming, aku paling benci orang lain yang mengancamku. Kamu seharusnya tidak mengancamku." Suara Lu Ming menjadi dingin, dan niat membunuh di tubuhnya tidak terselubung. Jian Wuchen tidak bisa menahan perasaan dingin, dan berteriak, "Apa yang ingin kamu lakukan? Apa, bukankah kamu baru saja menuntut untuk menghapusku? Sekarang kamu mengancamku lagi. Untuk menghindari masalah di masa depan, tentu saja kamu juga akan dihapuskan." Lu Ming tersenyum ringan. "Hapus aku, apakah kamu berani? Lu Ming, kamu sampah, apakah kamu tahu siapa aku? Aku adalah garis keturunan khusus, seorang murid Akademi Qilin, penguasa masa depan dari Sekte Pedang Xuanyuan, pilar masa depan. Beraninya Anda meninggalkan saya?" Jian Wuchen tertawa terbahak-bahak seolah mendengar lelucon. Tapi dia hanya tertawa setengah, tapi tidak bisa berhenti tertawa. Karena dia menemukan bahwa mata Lu Ming dingin dan tegas, tak tergoyahkan.
Dia merasakan hawa dingin di hatinya, hawa dingin yang menusuk tulang naik dari tulang ekornya dan langsung menuju ke atas langit. Dia buru-buru berteriak, "Tidak, jangan, Fiu." Sebelum dia selesai berbicara, tombak panjang Lu Ming menusuk keluar, menembus dantiannya, dan mengenai siklon di dantiannya. Jian Wuchen tertegun untuk beberapa saat, dan kemudian berteriak keras, "Ah, dantianku, kultivasiku, Lu Ming, bajingan, sampah, kamu benar-benar tidak berguna. Jika kamu melanggar kultivasiku, kamu akan mati." His. Ada yang terkesiap di antara hadirin. Lu Ming benar-benar merusak kultivasi Jian Wuchen. Karakter yang menentukan, cara yang kejam, dan keberanian yang demikian. Jian Wuchen adalah seorang jenius tak tertandingi dari Akademi Qilin. Dengan garis keturunan khusus, dia adalah objek pelatihan utama dari Sekte Pedang Xuanyuan, dan dia menyembunyikannya secara diam-diam karena takut dibunuh oleh anggota sekte lain. Untung sekarang, karena orang-orang dari sektenya sendiri telah menghapus basis kultivasinya. Senang menjadi tidak berguna. "Jika itu aku tidak akan ragu," kata Ling Kong dingin dengan tatapan tajam di matanya. Yang lain terdiam, "Yang sepertimu, seperti monster, apapun konsekuensinya." "Lu Ming, kamu sudah selesai. Kamu telah menghapus kultivasiku, dan kamu tidak dapat melarikan diri. Aku jenius dari Akademi Qilin. Sekte pasti akan memutuskan untukku. Kamu sudah mati." Jian Wuchen masih berteriak. Tapi Lu Ming terlihat sangat tenang, menatap Jian Wuchen dengan acuh tak acuh, dan berkata, "Bodoh." "Apa?" Jian Wuchen sedikit bingung. "Izinkan saya bertanya, apa dukungan Anda?" Lu Ming tiba-tiba bertanya. Jian Wuchen mencengkeram dantiannya dengan putus asa, sedikit bingung. Hal yang sama berlaku untuk orang lain, yang tidak tahu mengapa Lu Ming menanyakan pertanyaan ini. "Ketergantunganmu tidak lebih dari garis keturunan khususmu, bakatmu. Kamu mengandalkan garis keturunan khususmu untuk berpikir bahwa kamu lebih unggul, memandang rendah orang lain, dan memperlakukan orang lain sebagai sampah. Dengan garis keturunan khususmu, sekte akan menjagamu dengan segala cara yang mungkin dan menghabiskan banyak sumber daya untuk melatihmu. Semua ini disebabkan oleh garis keturunan dan bakatmu," kata Lu Ming. "Itu benar, aku terlahir sebagai bangsawan, apakah kamu iri padaku?" kata Jian Wuchen. Lu Ming tersenyum dengan acuh tak acuh, menatap Jian Wuchen, dan berkata kata demi kata, "Tapi sekarang, bakatmu yang benar sendiri bahkan tidak sebagus sampah di depanku." "Apa yang disebut bakatmu tidak ada di depanku? Kamu bilang Zhongmen akan mengambil tindakan untuk menghukumku, orang yang bakatnya jauh lebih unggul darimu, untukmu pemborosan yang basis kultivasinya telah dihapuskan. Apakah mungkin?" Boom! Setiap kalimat, setiap kata dari Lu Ming meledak di benak Jian Wuchen seperti petir. Benar, bakat Lu Ming jauh di atasnya, dan nilainya untuk Sekte Pedang Xuanyuan juga jauh di atasnya. Bagaimana dia bisa menghukum Lu Ming untuknya, pemborosan yang telah dihapuskan? Sama sekali tidak mungkin. Mungkin manajemen puncak sekte akan melatih Lu Ming dengan penuh semangat. Tidak seperti ini, tidak akan. Jian Wuchen berteriak putus asa, tidak dapat menerima semua ini. Dia tahu bahwa jika dia dihapuskan, dia hanya bisa dihapuskan dengan sia-sia, dan sekte itu tidak akan pernah membela dia. Di tempat kejadian, orang lain tiba-tiba menyadari bahwa itu benar. Bakat yang ditunjukkan Lu Ming sekarang sudah bisa dibandingkan dengan jenius seperti Duan Mulin dan Feng Wuji. Garis keturunan khusus biasa tidak sebaik dia, jadi bagaimana dia bisa dihukum berat? Hari besar saudara Muyun hari ini, bawa dia cepat dan keluar dari sini. Lu Ming berhenti menatap Jian Wuchen, yang seperti genangan lumpur, dan mengalihkan pandangannya ke pemuda yang memegang pedang. Pada saat ini, pemuda yang memegang pedang dan pemuda yang kuat ketakutan, mereka tidak berani mengatakan apa-apa, mereka buru-buru menyeret Jian Wuchen yang masih berteriak, dan dengan cepat meninggalkan Jianwu Biyuan. Gejolak yang membahayakan kehormatan daftar perunggu berakhir dengan tergesa-gesa karena kedatangan Lu Ming. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.